Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, walaupun saat ini kita belajar dalam kondisi seperti ini, pembelajaran jarak jauh, namun Bu Fitri harap kalian yang ada di rumah saat ini tetap semangat belajarnya, tetap termotivasi untuk belajarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Kalian tahu apa itu teks prosedur? Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama perhatikan paparan dari saya berikut ini. Anak-anak, sekarang kita belajar mengenai teks prosedur. Silakan diperhatikan dengan baik dan dengarkan dengan saksama. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya apa sih? Kenapa sih kita harus belajar mengenai teks prosedur? Maka ada dua tujuan pembelajaran untuk teks prosedur. Yang pertama yakni siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, siswa terampil untuk mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, sekaligus kebahasaannya. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita untuk teks prosedur. Pada kesempatan kali ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yakni kita akan belajar pengertian dan isi teks prosedur. Yang berikutnya, kita akan mengetahui pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai bagaimana struktur teks prosedur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Dan yang terakhir, tentunya kita diharapkan untuk mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang saya memiliki sebuah teks. Nah, dalam teks ini ada 3 warna kalau kalian perhatikan. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan ada yang warna kuning. Nah, yang warna putih di situ bisa kalian baca sendiri. Sudah? Sekarang silakan dibaca yang warna hitam. Oke, lanjut silakan dibaca yang warna kuning. Setelah kalian membaca teks ini, dalam pikiran kalian, teks apakah ini? Ada yang bisa menebak? Oke, bagus, benar. Ini adalah teks prosedur. Lalu apa sajakah struktur dalam teks prosedur? Bagaimana teks prosedur itu? Dan bahasa yang bagaimana yang digunakan dalam teks prosedur? Kita bahas berikut ini. Disimak dengan baik ya teman-teman. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Misalkan kita akan membuat mie instan, pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat mie instan. Atau kita akan membuat konten TikTok. Nah, tentunya pasti juga ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk membuat TikTok. Nah, langkah-langkah itulah yang bisa dikatakan sebagai teks prosedur. Jadi, teks prosedur dapat dikatakan adalah
jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur dan tentunya harus berurutan. Tujuan dari teks prosedur di sini adalah satu, untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua, teks prosedur juga memiliki tujuan untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat, sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan langkah-langkah dalam teks prosedur. Sebuah teks dikatakan dia adalah teks prosedur bila teks tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur senantiasa berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, dan dijelaskan atau dijabarkan secara terperinci, secara detail. Dan teks prosedur ciri yang berikutnya yakni bersifat objektif. Dan teks prosedur menggunakan syarat atau pilihan. Serta ciri yang terakhir dalam teks prosedur yakni kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Ada beberapa jenis teks prosedur. Yang pertama, jenis teks prosedur adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Misalkan, cara memasak, cara membuat kursi, dan lain sebagainya. Ada pula teks prosedur cara melakukan sesuatu, contohnya cara berwudu, cara bersolat, cara bertayamum. Nah, itu merupakan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks prosedur cara memainkan sesuatu. Contohnya misalkan cara menyalakan televisi, cara menyalakan komputer, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis-jenis dalam teks prosedur. Di dalam bahasa Indonesia, kita mempelajari berbagai macam teks. Lalu, apakah yang membedakan antara teks satu dengan teks yang lain? Yang membedakan yakni pada struktur teksnya. Nah, teks prosedur memiliki struktur yang berbeda dengan teks-teks yang lain. Struktur dalam teks prosedur meliputi 1. Bagian tujuan, 2. Bagian material, dan 3. Bagian langkah-langkah. Apa itu bagian tujuan, apa itu bagian material, dan apa itu bagian langkah-langkah? Simak slide-slide berikutnya. Bagian tujuan. Bagian ini berisikan tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh dalam teks prosedur yang kita buat. Berikutnya yakni bagian material. Bagian material ini berisikan bahan, alat, atau material-material yang diperlukan. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang membuat barang atau minuman. Jadi, bagian material yang memuat bahan dan alat tidak
terdapat pada semua jenis teks prosedur, hanya pada beberapa jenis teks prosedur. Nah, dan berikutnya yakni bagian langkah-langkah. Langkah-langkah ini merupakan salah satu ciri yang menonjol pada teks prosedur. Nah, pada bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan atau harus ditulis secara urut atau runtut, sehingga pembaca maupun pendengar itu mampu melaksanakan apa yang ada di langkah-langkah tersebut dan mencapai hasil dari teks prosedur yang diinginkan. Ketika kita membuat sebuah teks prosedur atau kita membaca sebuah teks prosedur, pasti di situ terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang bisa dikategorikan sebagai salah satu ciri dari teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada kata ganti atau pronomina. Selain itu, di dalam teks prosedur juga ada konjungsi temporal dan ada kata material atau tingkah laku serta kalimat imperatif, deklaratif, serta interrogatif. Kita bahas satu persatu berikutnya. Yang pertama yakni kata ganti. Nah, kata ganti di sini yakni berfungsi untuk menggantikan benda dan menamai. Contohnya, nya, mereka, kita. Nah, itu adalah kata ganti. Yang berikutnya yaitu kata hubung. Di sini bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Yang pertama ada kata hubung syarat, ada jika, apabila. Lalu juga ada kata hubung atau konjungsi temporal, yakni kemudian, setelah itu, lalu. Kaidah kebahasaan yang berikutnya dalam teks prosedur ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif itu merupakan kalimat perintah. Bisa di situ dilihat contohnya adalah campurkan semua bahan. Nah, itu kalimat imperatif. Sedangkan kalimat deklaratif atau kalimat berita di situ dicontohkan kadang-kadang pecahan kaca ditambahkan. Nah, itu. Lalu berikutnya juga ada kata kerja material. Kata kerja material itu kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan fisik. Contohnya memotong, mencuci, itu adalah kata kerja material. Nah, teman-teman, dalam menyusun teks prosedur, ada baiknya kita memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yakni menginventaris macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Dalam mencari tema kegiatan, kalian tidak usah sulit-sulit. Cukup perhatikan lingkungan yang ada di sekitar. Misalkan ketika kalian melihat ada perkebunan, gimana ya caranya kalau kita bikin teks prosedur, cara mencangkok. Nah, itu juga bisa. Jadi tema cukup perhatikan pada lingkungan sekitar saja. Lalu juga membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan secara garis besar. Lalu kalian juga bisa membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca.
dan mengumpulkan bahan, serta yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Ini yang harus diperhatikan. Oke, next, di penghujung ini ayo kita berkreasi dengan teks prosedur. Apa yang harus kalian lakukan? 1. Tentukan teks prosedur yang akan kalian susun. Tentukan temanya. Kira-kira aku mau buat teks prosedur tentang apa ya? Tidak usah yang terlalu sulit, teman-teman. Cukup perhatikan lingkungan sekitar. Yang kedua, kumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga, tentukan pernyataan umum, material, langkah-langkah teks prosedur tersebut. Dan yang berikutnya, susun teks prosedur tersebut menjadi sebuah teks prosedur yang utuh dan runtut. Jika sudah selesai mengerjakannya, kalian boleh mengirimkannya di e-learning Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, teks prosedur yang baik itu adalah 1, dia harus runtut sesuai dengan struktur teks prosedur. Mulai tadi ada tujuan, material, dan langkah-langkah. Lalu yang berikutnya sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan terakhir tentunya kerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat waktunya. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa kalian terima dengan baik dan tentunya bisa mempermudah kalian nantinya ketika membuat teks prosedur sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan sendiri. Akhirul kata dari saya, tetap semangat belajarnya, selamat mengerjakan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.